Perkenalkan, nama saya Marcella Zahrianti Isyida dengan NPM 202114500719. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pembinaan kompetensi mengajar dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ramadona, SE MPD. Nah, pada sekolah dasar ada beberapa guru yang memang tidak saya suka, dikarenakan ketika mengajar mereka tuh tidak ada senyum-senyum, selalu judes, selalu memasang wajah yang galak. Nah, itu tuh terkadang membuat saya takut apabila tidak mengerti pelajarannya dia. Nah, yang paling galak itu guru saya ketika SD, yang dimana saya ini ketahuan tidak mengikuti kegiatan pramuka. Pramuka itu kan dilakukan ketika pulang sekolah. Nah, ketika pulang sekolah itu saya dan beberapa teman saya itu langsung pulang, tidak mengikuti kegiatan tersebut. Nah, keesokan harinya kami nih, saya dan beberapa teman saya ini dipanggil ke ruang guru oleh guru tersebut. Diomeli tuh kami. Nah, kemudian guru tersebut ini keluar. Saya kira kami juga ikut keluar kan, ternyata kami ditahan di dalam kantor ruang guru. Nah, kemudian guru saya yang terkenal galak ini kembali lagi ke dalam kantor ruang guru membawa penggaris panjang. Nah, disitulah tangan kami disuruh berjajar. Habis itu sama dia dipukul pakai penggaris kayu yang panjang untuk penggarisan papan tulis. Nah, untuk guru yang saya senangi di SD itu ada beberapa, kebanyakan guru cewek ya, karena beberapa guru yang baik ini mereka ini sangat ramah, dan juga ketika sedang melakukan pembelajaran ini banyak senyumnya, banyak aura positifnya. Nah, selanjutnya guru yang saya suka dan tidak suka di saat masa sekolah menengah pertama, ada beberapa guru yang saya suka, terutama wali kelas saya ketika kelas 8 dan kelas 9, yaitu Bapak Lugina, yang dimana beliau ini sangat baik, sangat baik kepada muridnya. Lalu beliau ini kan laki-laki ya. Biasanya laki-laki itu kan suka tidak mengerti perempuan, tapi berbeda dengan Pak Lugina ini, yang dimana Pak Lugina ini sangat mengerti tentang perempuan, dan juga Pak Lugina ini menganggap kami ini sebagai putrinya, bukan sekedar murid beliau. Nah, guru yang tidak saya suka ketika masa SMP itu ada 2 orang, yaitu laki-laki, sebut aja guru A dan guru B. Nah, kenapa saya tidak suka sama guru A? Guru A ini guru pelajaran IPA. Waktu itu saya ada sedikit masalah sama dia ketika sedang mengoreksi soal. Di lembar jawaban saya itu soalnya benar, tapi ketika saya menyebut itu salah, sehingga sama dia langsung ditegur tuh, siapa tadi yang jawab ini, padahal kan harusnya jawabannya A, tapi saya nyebutnya B, tapi di kertas lembar jawaban saya itu benar jawabannya A. Nah, kemudian sama dia disamperin tuh, kuping saya langsung ditarik. Itu tuh bener-bener sakit, udah sakit, malu diliatin teman sekelas kan, karena emang guru ini tuh terkenal sama galaknya, bener-bener galak banget. Dia juga jarang komunikasi sama anak muridnya, komunikasi paling cuma tentang pelajaran, terus selepas itu ya udah nggak ada ngobrol apa-apa. Pokoknya setiap kelasnya dia nih, suasana kelas tuh tegang banget, langsung sunyi, yang tadinya rame langsung pada diam. Nah, guru yang B ini saya sebenarnya nggak diajar sama dia, tapi saya nggak suka itu ketika
Saya waktu itu pelajaran olahraga, yang dimana ketika pelajaran olahraga di SMP saya ini, ketika sudah selesai pelajaran olahraga, boleh membeli makan atau minum di kantin. Nah, karena kelas saya di lantai 2, sedangkan kantin di bawah, kami turunlah ke kantin untuk membeli makan dan minum. Nah, ketika naik ke atas, pas ingin sampai ke kelas, tiba-tiba ada si sosok guru B ini, yang dimana menurut dia kalau misalkan masih dalam jam pelajaran tidak boleh membeli makanan dan minuman di kantin. Nah, pada saat itu beberapa teman saya ketahuan tuh karena membeli makan dan minum di kantin. Nah, kemudian saya lewat sesudah mengganti pakaian di toilet, kan toilet di bawah juga dekat kantin. Nah, ketika saya mau lewat, posisinya di belakang saya ini ada teman saya yang habis dari kantin. Nah, entah kenapa tiba-tiba pas saya mau masuk, sama si guru B ini langsung didorong ke tembok. Katanya kan sudah dibilang tidak boleh jajan ketika jam pelajaran. Nah, jelas-jelas saya tidak membawa jajanan. Di situ saya memang habis mengganti pakaian. Nah, yang jajan itu teman saya yang di belakang. Nah, habis itu dia ngomel-ngomel di dalam kelas saya, bilang katanya kalau misalkan jam pelajaran itu tidak boleh jajan. Nah, sedangkan oleh guru olahraga saya, ketika pelajaran olahraga sudah selesai itu diperbolehkan untuk membeli makan dan minum, dan juga itu waktunya berbarengan dengan jam istirahat untuk yang kedua kalinya. Nah, selanjutnya ketika saya SMK, untuk masa SMK ini tidak ada guru yang tidak saya suka, karena guru di SMK saya itu rata-rata memang guru yang baik dalam sikap, dalam perhatian, dalam pembelajaran pun mereka juga sangat baik dalam menyampaikannya. Tapi ada guru yang paling saya suka, yaitu wali kelas saya ketika kelas 11, namanya Bu Yeni. Yang dimana Bu Yeni ini sabar sekali ngadepin kelas saya, yang dimana kelas saya ini dicap sebagai kelas paling berisik, paling rusuh, pokoknya paling gak bisa diatur. Tapi Bu Yeni ini sabar banget ngadepin kelas saya di kelas 11-3 waktu itu. Nah, yang saya suka dari Bu Yeni adalah Bu Yeni ini bukan hanya seorang guru, tetapi bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi tempat mencurahkan isi hati, sehingga bukan hanya saya saja yang suka terhadap beliau, tetapi ada beberapa siswa dari kelas lain pun memang suka terhadap dia. Dan juga sebelum saya masuk ke Unindra ini, saya sempat bercerita dulu kepada Bu Yeni, dikarenakan Bu Yeni ini kan juga lulusan dari Unindra. Saya bercerita, kalau kuliah itu ngapain sih Bu, kalau kuliah itu bagaimana. Nah, di situ saya cerita tentang sebenarnya saya takut kuliah, sebenarnya saya takut ini, sebenarnya saya takut ini. Nah, kemudian Bu Yeni menjelaskan bahwa kuliah tuh seperti ini, kuliah nanti akan begini, kuliah nanti akan begitu. Nah, sehingga sampai saat ini pun saya masih menjalin komunikasi yang baik dengan beliau, yang dimana contohnya itu ketika saya semester 1 itu saya baru ngertikan tentang yang namanya IPK gitu. Nah, waktu itu saya pas IPK pertama kali keluar itu kan ada satu mata kuliah yang belum keluar nilainya. Saya curhat ke Bu Yeni, Ibu, IPK saya segini, ini bagus nggak ya untuk depannya? Kata Bu Yeni, itu nilainya sudah keluar semua atau belum? Saya bilang ada yang belum Bu, 1, bilang gitu. Nah, kata Bu Yeni, coba nanti kamu tunggu dulu ya nilai
yang satunya keluar. Kalau untuk sementara IPK segini itu sudah lumayan bagus karena di atas 3,5. Nah, kemudian saya cerita tentang masalah-masalah yang mulai bermunculan di semester 1 itu, tentang pusingnya ngerjain tugas. Bu Yani bilang kalau misalkan IPK saya di atas 3,5, nanti ada sesuatu yang akan diberikan oleh Bu Yani terhadap saya. Nah, sampai pada akhirnya ketika keluar nilai yang satunya ini sehingga IPK saya naik drastis, saya langsung chat Bu Yani, "Ibu, IPK saya sudah naik." Akhirnya situ Bu Yani, "Berapa IPK-nya?" Terus bilang, "Sekian, Bu." Nah, kata Bu Yani, udah sangat bagus untuk permulaan awal semester 1. Di situ saya akhirnya cerita-cerita, Bu Yani ngasih saran tentang kuliah tuh seperti ini. Nanti kamu ngerjain tugasnya tuh kayak gini. Kadang dosen tuh ada yang berbeda-beda. Misalkan dosennya A mintanya seperti ini, dosen yang B mintanya seperti ini. Jadi tuh beliau seperti support system saya selama saya memilih kuliah dan juga selama perkuliahan ini. Dan sampai saat ini pun posisi saya di semester 6 pun saya masih suka berkomunikasi dengan beliau tentang nanya, "Ibu dulu pernah belajar ini tidak? Ibu dulu pernah diajarkan ini tidak?" Nah, beliau itu dengan sangat baiknya itu memberikan, "Dulu ibu belajar ini, nanti kalau misalkan kamu tidak tahu ibu ajarin," kata dia gitu. Nah, lalu dosen yang saya suka dan tidak suka di masa kampus itu, beberapa ada dosen yang saya suka karena memang baik, dalam pembelajaran juga penyampaiannya sangat baik. Tapi ada sekitar 1 atau 2 dosen itu, saya nggak bisa nyebutin namanya ya, yang saya tidak terlalu suka, dikarenakan dosen tersebut ini kadang mengajar itu sesuai moodnya dia, sesuai perasaannya dia pada hari itu. Misalkan pada pertemuan pertama nih, moodnya dia lagi bagus, lagi ceria, lagi asik gitu diajak ngobrol, itu pasti ketika belajar akan menjadi asik. Namun ketika dia moodnya lagi jelek atau memang lagi ada masalah di rumah, itu pasti kebawa di dalam pembelajaran, posisinya langsung pada tegang, yang dimana dikit-dikit marah kayak gitu. Nah, dan juga dosen tersebut ini kalau sama perempuan itu kadang suka judes gitu, tapi kalau misalkan sama laki-laki itu pasti bawaannya ceria banget. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan tentang guru ataupun dosen yang saya sukai dan tidak sukai selama perjalanan pendidikan ini. Mohon maaf apabila ada pihak yang tersinggung ataupun pihak yang dirugikan, mohon maaf. Dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.